Ada cewek-cewek cantik. Kalau ngomongin cantik ini, sudah masuk di inspirasi yang pertama kan. di apa namanya di sekolah ya dulu gede ya. Saya pernah sekolah juga gede. Oh pernah sekolah juga. Tapi kuliah? Kuliah pernah. Oh pernah. Cuma nggak Lulus meluluskan diri. Meluluskan diri maksudnya. Gitu. Ada apa namanya sebuah slogan yang pernah saya baca dan saya geluti. Ya. Hanya orang sibuklah yang punya waktu. Wih. Jadi ini Gimana tuh? Keren. Saya belum nyampe kayak yang kesana tadi. Bahasa. Biasa. Hari ini kita ada di Volunteer Daily Life, konten berbincang-bincang santai. Ya, Nah, kita salam dulu ya. Oke, Salam. Halo relawan. Oke. 1, 2, 3. Halo relawan. Di sini ada Kak Pendi, coba perkenalkan dulu. Ya, jadi baik. Saya Pendi yang bakal nemenin Pande. Babang Tampan. Babang Tampan dibilangnya di sini ya, Babang Tampan untuk menemani di Di VDL ya. VDL nanti. Di konten VDL untuk hari ini. Dan bakal selanjutnya. Oh, bakal selanjutnya. Terus. Dikontrak. Iya, dikontrak. Lumayan ini. Oke. Saya ngontrak orang dari Makassar. Mahal dong. Biaya pesawatnya lumayan loh ke sini. Jadi ini deh. Jadi ngomong-ngomong VDL nih, kan saya baru di sini. Ya. Berarti magang dong. Masih magang 3 bulan nanti kamu di sini, Ben. Oke. Ngomong VDL itu saya baru tahu VDL itu singkatannya apa sih? Kepanjangannya apa sih? Volunteer Daily Life. Oh, volunteer. Iya. Menceritakan apa tuh? Menceritakan tentang kisah-kisah relawan nanti. Atau enggak menjadi sebuah wadah untuk PMR, KSR, relawan, apapun itu nanti yang bersifatnya menceritakan volunteer. relawan. Ya. Banyak aku yang kebongkar. Iya dong. Nanti kita buka semua di sini. Sip, oke lanjut. Terus Tentunya ngapain sekarang? nggak mungkin dong kita berdua. Pasti ada seorang tamu yang eksklusif, Waduh. fenomenal, menginspirasi banyak relawan tentunya. Siapa? Kita langsung sebut namanya? Panggil. Kita panggil dong. Panggil. Oke. Kak Gede silakan masuk. Jalan masuk Kak. Pelan. Ya. Oh ini ya. Oh ini. Kak Gede di tengah Kak. Aduh. Ini Kak. Biar lebih Terima santai kasih. bisa. Terima kasih. Bisa dilihatin Kak mukanya. Oh ini bintang tamu Bintang tamu. sore hari ini Ya. memang menginspirasi saya sekali nih. Sangat dulu menginspirasi, nih. Kak. Dari dulu. Selama Kak Pendi di sini Kak Gede menginspirasi. Sangat. Oke, sangat Mudah-mudahan menginspirasi. terinspirasi. Iya, semuanya, pasti kan? dong. Iya. Kak Gede, coba dulu perkenalan Kak Gede itu siapa, kegiatannya apa aja, aktivitas di luar PMI Kak Gede ngapain aja? Oh iya. Jadi Kak Gede ini boleh dibilang jarang di rumah gitu ya. Aktivitas Kak Gede Nggak itu di rumah berarti. aktivis kampus ya, dari kuliah dulu sampai sekarang sebagai dosen dan pimpinan di Fakultas Ilmu Administrasi di sebuah kampus di swasta di Singaraja ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin belajar administrasi silakan bergabung dengan kita. Kita juga berkegiatan di bidang keuangan ya, sibuk di UMKM, kemudian ada juga pengawas LPD ya. Jadi kita banyak kegiatan bisa kita lakukan, mulanya terinspirasi dari Ya. kegiatan relawan seperti ini juga gitu. Sangat ya. sibuk berarti Kak Gede. Sangat sibuk Ya. Kak. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang didapat di relawan itu banyak bisa digunakan ya di dunia kampus, kemudian di dunia profesi ya. Jadi kita teman-teman kita seangkatan waktu dulu jadi relawan itu ada yang jadi dokter ya, kemudian ada jadi wartawan. Tunggu Ya. Kak Gede, ini teman saya pengalamannya dia pengangguran ya. Saya pengangguran. Tapi pengangguran ya bagi segelintir orang dianggap pengangguran gitu ya. Karena secara nyata mungkin tidak menghasilkan uang itu. Dan dia sekarang bekerja di tapi PDL. dia happy dia happy. bahagia. Berarti kan dia ada semacam suatu kehidupan yang Ya. bisa menginspirasi teman-teman dan bisa hidup kan gitu. Berarti ada Asal itu tetap jalan. mantap jalan, dan artinya dia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi dia kan gitu ya. Jadi memang dilihat oleh orang itu dianggap pengangguran karena tidak bisa istilahnya seperti yang lain. Tetapi inilah kehidupan relawan Ya. gitu ya. Kehidupan relawan dia bisa happy, kemudian bisa membantu orang, kemudian juga dia tidak keteter di bidang keuangan ya, bisa bahagia. bisa membahagiakan teman-teman. Ini kan lebih besar ya
orang membahagiakan dirinya sendiri aja susah gitu ya. Kan kita bisa membahagiakan membahagiakan teman-teman orang lain ya. Mantap. Kemudian kita juga memperoleh pengalaman ya sejak kita jadi relawan itu kalau tidak salah tahun 95 kita ya. KSR pertama perguruan tinggi. KKD 95? Iya. Awal masuk jadi. Iya, jadi Sangat KSR lama itu pertama kali KSR perguruan tinggi dibentuk, kita yang mengawali. Ada di situ. Oh, berarti Kak Gede dari PMR gitu enggak? Enggak, kita ada 20 orang, 10 orang dari Panji Sakti, Ya. ya, kemudian 10 orang dari Uniksa, dulu namanya FKIP Singaraja. Jadi hingga dari 10 inilah cikal bakal KSR perguruan tinggi tumbuh. Ya. Jadi kenapa pada saat itu kita di awal itu apa istilahnya tergerak untuk ikut di kegiatan ini, kita melihat orang-orang PMR itu ya, yang saya lihat itu kan PMR ya. Tentunya yang pertama yang kita lihat kan ada cewek-cewek cantik. Kalau ngomongin cantik ini, Sudah itu masuk di inspirasi yang pertama kan. Kemudian yang berikutnya rapi-rapi gitu ya. Rumahnya bersih, kos-kosannya bersih. Waduh, kok main kos-kosan gimana ini Kak? Ya, tinggal. sekali-sekali kan kita lewat juga di kediaman PMR itu kelihatan bagus-bagus. Ini bagus, ini kita ikut gitu ya. Kemudian kegiatannya bagus-bagus itu ya. Sepertinya dia merawat rumahnya bagus, kemudian dia juga sangat tolerir, kemudian sopan dan kayaknya siap membantu orang gitu ya. Kemudian punya keterampilan itu. Terus gimana sih kalau di perguruan tinggi ada nggak yang seperti PMR ini gitu ya. Jadi kita berdiskusi dengan teman-teman markas, ada ini KSR namanya gitu. Sehingga kita membentuklah sepertinya dulu kan kita istilahnya belum tahu apa sekali, kita ngejuk-ngejuk itu benar gitu. Nyari orang ya, orang mau kamu jadi ini biar kita Mot istilahnya. ya, Nyomot gitu. sekarang ya face to face gitu ya. Sekarang Door to door kan gitu ya, cari. Ayo gabung dong ke sini gitu ya. Nah, ternyata kita latihan itu kita juga latihannya tidak di sini ya, kita di Bendungan Silangjana itu kan, ya asik. Jalan sekali. kaki Kak Gede? Jalan kaki dari sini. Lumayan. Jalan kaki dari sini. Silangjana daerah selatan. kira-kira 5 km dari sini. Jadi Lumayan, kita lumayan di daerah pinggiran sungai, pokoknya bagus sekali view-nya gitu. Kita berlatih di situ dengan serius. Kemudian pulangnya ada manfaat kita. Ketika saat itu kan kita dilatih perawatan keluarga. Kemudian juga VV, kalau sekarang dulu kan namanya P3K namanya ya. Pertolongan pertama pada kemudian kemudian penanggulangan bencana, kemudian pencarian orang hilang gitu ya. Dengan tema-tema yang sangat menarik yang disampaikan, rupanya dari awal itulah menjadi cikal bakal pelatih-pelatih kita dari Singaraja itu menjadi dari awal, sangat dikenal seluruh Bali kan. Lu gitu bayangin ya. coba deh, tahun 95 masih jadi apa coba? Itu saya masih lahir, baru lahir itu 95 ya, baru lahir, belum jadi apa-apa. Ada motivasi ya? Ada Sama motivasi teman-teman yang juga. semakin menguatkan kita terlatih di sini gitu ya. Jadi adik-adik serius, kemudian juga disiplin gitu ya. Kemudian mengikuti apa petunjuk-petunjuk kita dan hasilnya kelihatan itu. Sehingga semakin hari sebagai senior itu semakin senang, kemudian mendapatkan kesempatan untuk pelatihan-pelatihan. Siapa yang membuat pelatihan di Kabupaten Buleleng ini kan? Kita sendiri gitu ya. Muncul ide-ide, kemudian teman-teman punya ide-ide, kita fasilitasi untuk berlatih ke tingkat daerah, kita fasilitasi untuk berlatih dengan ke tingkat provinsi. Kemudian hasilnya dipercaya oleh teman-teman Denpasar, Badung yang lainnya, kemudian pelatih-pelatih ini dikirim ke sana. Kita makin senang di sini. Nah, ada kebahagiaan, ada kebahagiaan tertentu. Nah, walaupun nggak dibayar Kak dia, waktu itu dibayar nggak? Bukan dibayar, tapi kadang-kadang kita sering keluar uang. Oh gitu. Jadi kita sebagai relawan tidak dibayar, malah kita yang sering keluar tenaga waktu dan gini. Tapi ada imbas yang lain. Jadi dengan kita bergabung di sini gitu ya, kita karir kita tanpa terasa ditunjang oleh kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Jadi misalnya contohnya, kalau adik-adik nanti bergabung di sini, dia kan latihan edukasi sosialisasi, itu kan modal untuk sebagai seorang guru kan, modal sebagai seorang dokter, pondasinya lah ya pondasinya kan bicara gitu, mau berani bicara. Dari kita bicara itu, kalau kita kan di sini sudah sering dilatih
adik-adik dari tingkat SMA itu sudah dilatih untuk bergaul dengan orang-orang dewasa, ya, para pejabat-pejabat publik, ya, kemudian juga kadang kita juga bawa ke daerah bencana orang yang apa istilahnya ketiban bencana kan kayak apa sih gitu ya, sedih, kemudian galau, ya, apa banyak kekurangan itu, mereka bisa berkomunikasi dan beredukasi di situ gitu. Apalagi dalam suasana normal kan gitu. Ini harus bekal-bekal yang sangat luar biasa yang kira-kira bisa menunjang kita di dalam pekerjaan. Terutama saya sebagai dosen ini, apalagi kegiatan-kegiatan ini sangat-sangat menunjang di Tridharma perguruan tinggi ya, seperti penelitian, kemudian pengabdian, penguatan dalam pengajaran, itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi seorang dokter ya, apalagi seorang sekarang sangat digunakan ya. Iya, sangat digunakan Pondasi-pondasi yang didapat di PMI. Misalnya seperti sekarang teknologi dan komunikasi kan gitu ya. Kita juga bisa dari sini gitu ya. Jadi apa-apa yang dibutuhkan teman-teman kita bisa di sini improvisasi, apa yang bisa dibutuhkan kita bisa kreatif dan bisa menjadi bahan-bahan untuk kita kerjakan di dunia kampus kan gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari, tidak saja yang terkait dengan efek sampingnya tadi itu apa istilahnya cinlok itu ya, itu tidak, masing-masing punya pengalaman itu kan bonus anggap kan bonus, tapi itu masing-masing pengalaman sebagai proses pendewasaan kita kan gitu. Nah gini, ngomong-ngomong Kak Gede, nih Kak Gede sendiri kan di sini di PMI sebagai pengurus ya, di kampus sebagai dekan, terus di mana lagi Gede? Di LVD sebagai pengawas ya, kemudian di desa tadi, di kampung? Di desa adat kita sebagai bendahara desa adat, kemudian juga sebagai istilahnya klien dadi gitu ya, kita punya anggota 200 kakak ya di situ. Ya. Nah ini Gede, jadi statusnya Kak Gede itu bagaimana cara mengatur waktunya itu biar bisa apa namanya? Biar bisa terbagi-bagi di sini bisa ikut di sini. Bagaimana caranya nih Kak Gede? Ini mungkin buat teman-teman di sana juga yang banyak gini ya, yang banyak aktivitas, masukan Kak Gede dari gimana? Ada apa namanya sebuah slogan yang pernah saya baca dan saya geluti. Hanya orang sibuklah yang punya waktu. Jadi ini gimana tuh? Keren. Saya belum nyampe kayak yang kesana tadi. Biasanya kalau mahasiswa bilang Pak sibuk ini, itu kebanyakan tidak disiplinnya, kebanyakan tidak tertata waktunya ya. Jadi kalau orang-orang yang pebisnis itu boleh Anda baca nanti di beberapa literatur itu, kebanyakan tidak mengambil satu pekerjaan. Ya, dari satu bisnis saja sudah banyak sekali pekerjaannya, tapi dia masih punya ruang waktu untuk mengajarkan orang-orang lain untuk berbisnis. Gitu. Sama dengan kita relawan ya, banyak teman-teman ngapain sih jadi relawan, menghabiskan waktu. Padahal di dalam kegiatan setiap apapun yang menurut Kak Gede ini pengalaman sendiri ya, apapun yang dilakukan, apapun yang dijalani itu adalah sebuah proses untuk membuat kita semakin dewasa dan semakin bisa mengatur waktu. Ya, jadi itu yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah paham tentang kepemimpinan PMI ya, kebetulan di kampus kita juga ada materi kepemimpinan. Ternyata setelah menjadi pemimpin itu lebih mudah memanage orang. Kita kan memanage orang ya. Kita tidak butuh waktu untuk duduk di satu tempat berlama-lama ya. Seorang pemimpin di situ kelebihannya. Jadi kita bisa memanage orang-orang untuk bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan kita sebagai seorang pemimpin. Itu semakin tinggi kedudukannya kita semakin mudah memanage ya. Sekali lagi itu tidak mudah kita capai ya. Tentu saja dalam proses ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi semakin tinggi semakin besar. Semakin besar itu berarti kita sudah ruang-ruang untuk pembelajaran kita semakin meningkat, itu semakin tinggi. Nah, sehingga kita boleh dikata pejabat-pejabat publik itu adalah orang-orang yang sangat sibuk, tapi masih bisa sempat kita lihat ketika berlibur dia masih bisa mengajak keluarganya kan gitu ya. Ketika misalnya saban hari kita lihat para pejabat publik itu bisa main golf, saban hari kita lihat bisa rapat sambil berrekreasi dan seterusnya. Ini hal-hal yang saya kira masing-masing orang mendapatkan dari pengalaman organisasi seperti ini kita ini. Nah, modelnya kan sekarang tinggal tujuan kita. Kalau kita ingin sukses di ekonomi ya tentu mereka akan mengarah kegiatan-kegiatan itu. Tapi kalau kita misalnya tidak terfokus pada soal sukses di keuangan gitu ya, di relawan punya teman yang banyak kan gitu ya. Mudah melakukan kegiatan-kegiatan apapun ketika misalnya kita
satu lagi yang kita senang ya, ketika kita mempunyai pekerjaan di rumah, gawe pribadi maupun gawe organisasi, tanpa disuruh mereka bisa membantu kita. Itu kelebihan kita ketika udah punya inisiatif gitu ya. Ya, punya inisiatif, karena misalnya mungkin dia berpikir gini, ketika saya butuh Kak Gede bisa bantu kan gitu ya. Ketika kita butuh Kak Gede bisa memberikan ide meskipun tidak secara lahir hadirnya kan gitu ya. Sehingga ketika kita punya pekerjaan mereka bertanya apa yang bisa dibantu gitu. Itu juga kelebihan yang membuat kita semakin hari semakin senang untuk bergabung di dunia relawan. Nah Kak Gede, tadi saya dapat dengar nih ngomong-ngomong soal pemimpin. Nah menurut Kak Gede, pemimpin yang baik tuh gimana? Harus galak kah? Harus bisa berbaur? Harus apa gitu kan? Atau bisa mengatur satu orang-orang banyak gitu. Kan banyak-banyak tipe-tipe pemimpin tuh. Pemimpin di mata Kak Gede itu kayak gimana? Begini, jadi kan kita ada bertingkat kita kepemimpinannya ya. Kalau kita dalam kelas, yang sukses sebagai pemimpin yang mampu mengkoordinir kelas kan gitu ya. Tapi tidak harus galak dong ya? Tidak. Apa yang dia inginkan tercapai dan tercapainya itu dalam jangka panjang ya. Kalau misalnya kita modelnya seperti tadi galak dan sebagainya itu tercapai sebentar, tapi tidak langgeng, tidak jangka panjang dia. Tapi bagaimana kita menyelami anggota-anggota kita, apa sih keinginannya, baik meskipun tidak secara material kita tidak bisa ikuti, tetapi dengan rasa gitu ya. Dia merasa dihormati, dihargai gitu ya. Otomatis dia akan secara pelan-pelan teman-teman itu akan ikut kita. Oh gitu. Yang tidak kuat dengan sistem kita, ya misalnya yang ingin cepat, dia akan tersisih satu persatu gitu. Seleksi alam gitu kan? Seleksi alam dan tidak banyak kan gitu ya. Kita kan yang inginkan adalah orang-orang yang memiliki satu komitmen, misalnya seperti relawan. Ketika mereka bergabung ke sini kan tidak semua juga bertahan di sini ya. Ternyata mereka tidak sesuai ya tidak sesuai dengan yang kita punya, tapi kita juga tidak menginginkan relawan terlalu banyak yang tidak efektif kan gitu ya. Yang sesuai dengan keinginan kita, dia juga merasa nyaman di sini gitu ya, bisa memberikan kontribusi yang cukup atau istilahnya itu dia ketika kita butuhkan dia tidak perlu berpikir banyak gitu ya. Ada sebuah kemampuan yang dia sampaikan, yang bisa disampaikan. Ketika kita butuh sesuatu meskipun sederhana tapi dia tidak punya, itu juga akan membuat dia tidak betah di sini. Oh gitu. Ya, sehingga orang-orang yang bertahan di sini adalah orang-orang yang memiliki visi dan keinginan yang sama, kemudian merasa nyaman di sini ya. Dan pergaulan kita sebagai relawan itu kan positif ya. Banyak membantu orang ya. Dan kemudian juga kita semakin hari semakin terampil karena semakin banyak kebutuhan masyarakat yang perlu kita tanggulangi. Kita harus semakin pandai memanage waktu gitu ya, dengan keterbatasan relawan dan keuangan yang kita miliki. Itu pemimpinan deh. Ngerti sampai sini? belum. Saya masih jadi pemimpin yang biasa-biasa aja. Berarti selama saya di sekolah ya dulu Gede ya. Saya pernah sekolah juga Gede. Oh, pernah sekolah juga. Tapi kuliah? Kuliah pernah. Oh, pernah. Cuma enggak lulus meluluskan diri maksudnya gitu. Itu kan apa meluluskan diri itu? Tunggu dulu. Itu meluluskan diri karena apa? Karena kegiatan PMI atau gimana? Karena sibuk waktu itu. Oh, karena sibuk. Saya terlalu mengabdi di PMI. Oh gitu, makanya meluluskan diri akhirnya. Ya lanjut. Nah, saya di mata saya itu pemimpinan itu beda dulu waktu SD. Jadi saya saya kelas 5 SD. Jadi ketua kelas, saya rasa itu jadi pemimpin itu, udah kagak kali itu. Ternyata beda dengan sekarang gitu kan. Oh beda. Jadi selama kita bisa mengatur waktu kita bisa mengatur kelasnya ada sana. Diri kita sendiri itu adalah kepemimpinan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita mengatur orang lain gitu loh. Itu yang penting untuk diri sendiri dulu ya. Oh gitu. Ya sebenarnya begini ya. Jadi untuk bisa ditiru orang, untuk bisa diikuti orang itu adalah keberhasilan memimpin diri sendiri sebenarnya ya. Misalnya kalau kita ingin para relawan untuk hidup bersih, maka yang memimpin itu juga harus bersih gitu harus ya. Diri sendiri diri sendiri lagi. Kemudian ketika kita inginkan mereka bersih, kita tidak bisa menyuruh-nyuruh aja, tapi kita juga mencontoh ya, memberikan cara-cara bagaimana supaya hidup bersih kan gitu ya. Nah, sekarang kan banyak keliru para pemimpin atau orang tua kita. Ada orang-orang tua dari anak-anak sekarang itu menyuruh-nyuruh ya, tetapi
orang tuanya sendiri tidak melakukan apa-apa. Ya, benar, gitu. benar. Bodoh gitu aja ya. Itu keliru, Asal sehingga nyuruh aja Kak Gede. ya itu keliru. Dan satu hal lagi, Ya. kita memberikan punishment terhadap orang yang salah dalam kepemimpinan itu dikurangi. Jadi misalnya kalau saya berikan contoh mengajari anak-anak kan gitu ya. Ya. Anak-anak di sini kalau salah kita tegur, Ya. marahin, hukum ya. Tapi di saat pemimpin yang salah? Enggak, sebentar. Oh. Ketika mereka mendapat prestasi Ya. tidak pernah kita hargai. Nah. Sekecil apapun gitu ya. Kita balik sekarang. Yang marah kita ajak ngobrol, yang salah kita ajak ngobrol, kamu ini salah lo gini ya. Iya. Yang berprestasi kita hargai. Oh. Kita balik sekarang cara berpikirnya gitu. ya. Sehingga yang positif kita tinggikan, itu yang kecil ini ya anggap dicuekin dan ditegur secara baik gitu ya, sehingga dia malu gitu ya. Mestinya seperti itu sekarang, tidak ada zamannya lagi seperti dulu setiap salah kita tegur. Kan ada guru BP dulu ya, di sekolah ya. guru BP, Kan ada guru BP. Mungkin itu yang membuat dia tidak lanjut sekolah takut sama guru BP ya. Guru BPSN, guru apa namanya sekarang? BK ya? BK. BK sekarang. Dulu pakai karet, kemana? Tukang potong rambut dulu kayaknya biasanya. Biasanya guru BP kan kalau salah baru dia panggil. Setiap siswa yang dipanggil dia tak ketakutan gitu. Ini sekarang dirubah. Yang berprestasi kita panggil, kita kasih hadiah gitu misalnya ya. Jadi mindsetnya dirubah. Mindsetnya dirubah sehingga nanti yang dipupuk itu adalah pemikiran positif ya, atau keberhasilan, bukan ditakut-takutin. Itu. Agar yang salah nih siapa tahu punya prestasi Ya, nanti. itu akan nanti membuat anak-anak atau orang yang kita pimpin itu minder, tidak percaya diri, dan selamanya dia tidak akan bisa berani berdiri menunjukkan sendiri. diri Ya, itu. Dan sekali lagi kalau kita marah-marah juga bisa jadi darah tinggi, Ya, tensi naik gitu ya. Tensi naik, Merugikan diri sendiri lah Kak Gede ya. merugikan diri sendiri, kemudian yang dimarahin juga apa? Jantung, Ya. takutan. Sama-sama sakit nanti kan benar. Oke. Itu. Kita harus dirubah itu. Ini baru panutan saya ini. Ya, cerita yang sangat menarik ya. Cerita yang sangat menarik untuk digali Dari lagi. tahun Dan ini Kak 95. Gede, kami berharap di tim PDL ini bukan cuman perbincangan ini aja. Nanti bakalan next berlanjut kayak gitu loh. Kita bakalan gali-gali gimana lagi kehidupan Teman-teman true story ya, yang dulu-dulu yang itu. dulu kita bakalan panggil lagi ke sini. Ya. Seperti ini awal pembukaan ya. Ya, awal pembukaan udah diawali dengan cerita-cerita yang seru ya. Seru kali. Seru sekali. Kita tunggu ini, cerita-cerita selanjutnya. Satu lagi sebelum ditutup. Ya, sebelum ditutup. nih, Oke. satu lagi. Pesan buat relawan khususnya di Buleleng ini. Kesannya untuk relawannya, entah itu relawan KSR, PMR atau Apapun TSR, itu ya. apapun itu bentuknya relawan, biar tambah semangat itu kayak gimana? Yang pertama kita butuh relawan-relawan yang banyak ya. Siapapun yang tidak saja dari PMI, karena ke depan ini kejadian-kejadian kebencanaan itu sangat tinggi, baik kebencanaan yang disebabkan oleh alam maupun bencana sosial ya dalam kondisi ekonomi dan habis Covid ini tentu banyak hal yang perlu dilakukan, dan jangan dipahami bahwa relawan itu mengerjakan hal-hal fisik saja. Tetapi juga ide, gagasan ya, kemudian juga pemikiran-pemikiran yang cerdas, menggunakan IT, teknologi dan seterusnya, sehingga nanti untuk menolong seseorang itu bisa dilakukan secara cepat. Tetap semangat, belajar terus, buat semua pengalaman itu untuk memperkuat diri sebagai relawan. Untuk menjadi pondasi ke depannya Kak Gede ya. Ya, Oke. Yuk. Mantap nih. Mantap ya, sangat inspirasi ya. Sangat inspirasi buat. Tidak rugi dong kita mendatangkan Kak Gede ke sini. Oh, tidak rugi. Tapi di belakang nanti lagi lanjut. Oh gitu. Nanti cerita-cerita lagi di belakangnya. Oke Kak Gede, terima kasih perbincangan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan saya dan teman-teman tim lain yang video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap bersemangat juga ya, Semangat, sama Gede. seperti Kak Gede. Iya, semangat semuanya, tetap disiplin. Oke. Gimana salamnya? Oke. Salamnya Salam. biasa dong. Biasa Kita salam PMI pakai Siamo Tutti Fratelli aja ya. Oke. Kalau saya bilang salam PMI, teman-teman jawab Siamo Tutti Fratelli gitu ya langsung ya. Salam PMI, Siamo Tutti Fratelli. Yuk, tepuk tangan. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sudah ya? Oke.